Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini setelah lama sekian vakum, kita akan ketemu lagi, dan kali ini kita bertemu dengan tamu spesial kita dari anak muda dari kalangan mahasiswi. Kita perkenalkan saja dengan Khoirani. Ya, perkenalkan. Baiklah, nama saya Khoirani. Saya tinggal di Jalan Hang Tuah. Kuliah di STAIN, jurusan Ekonomi Syariah. Dan saya adalah sebagai atlet panjat tebing Bengkalis. Sudah lama kegiatan atlet ini, Ran? Udah. Koi, nah panggilnya siapa? Koi. Koi. Berapa lama kegiatan? Dari 2009, dari kelas 6 SD. Oh, berarti udah dilatih Kegiatan panjat tebing. Selain panjat tebing apa? Dulu tuh sebelum manjat tebing itu jadi atlet anggar. Oh, anggar. Pernah di anggar? Pernah. Terus kan kalau pergi latihan anggar, itu kan lewat GOR. Itu dulu wall panjat tebing di GOR. Jadi sebelum pergi latihan tuh tengok orang latihan manjat tuh tertarik. Sebetulnya atlet anggar, tapi tengok panjat tebing 4 bulan ikut anggar, pindah ke panjat tebing. Terus jadi atlet panjat tebing dari 2009 kelas 6 SD. Berarti kegiatan ikut atlet ini kan berarti udah dari kecil. Nah, kalau kegiatan atlet udah dari kecil tentu kan banyak nih. Apakah itu dorongan dari sendiri atau dulu sebelumnya ada dari keturunan atau dari abah atau dari saudara pernah silsilahnya menjadi atlet tersebut? Kalau untuk jadi atlet panjat tebing itu emang kemauan sendiri, memang tertarik sendiri dengan olahraga panjat tebing. Berarti dari dulu. Kan kegiatannya mahasiswa kan? Mahasiswa. Yang kemarin nih. Berarti sekarang ini kegiatannya mahasiswa kan? Nah, untuk membagikan kegiatan koi ya panggilnya. Koi dengan kegiatan atlet ini, latihan panjat tebing, gimana caranya? Apakah itu kegiatannya sore? Sementara Koi berprofesi sebagai mahasiswa di kuliah lagi. Kebetulan kuliahnya tuh ekstensi, jadi hari Jumat Sabtu. Kalau latihan tuh dari Senin sampai Minggu pun bisa. Jadi tak terganggu, tak ada yang terganggu satupun. Jadi Koi, dari kemarin ini kita melihat nama Khoirani ya. Nama Khoirani mewakili daerah, bahkan mewakili Provinsi Riau untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau apa kemarin itu, PKM ya? PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan menyabet 2 medali, medali emas lagi Bu. Coba ceritakan dong, gimana dapatnya itu? Apakah lawan-lawannya mudah atau gimana itu? Sebenarnya tuh kalau lawan tuh tak bisa kita bilang mudah, karena orang tuh juga latihan kan. Kita semua tuh sama-sama latihan. Tapi kita tetap mau menang. Kita tak mau kalah. Kita tetap mau menang. Jadi kita memang macam harus menang. Apalagi bawa nama kampus tuh kan tertulis nama gitu, bersejarah dekat kampus, kita bisa nyumbang prestasi. PKM, Pekan Kreatif Mahasiswa, berarti diikuti oleh mahasiswa aja. Di luar mahasiswa tidak bisa? Yang ikut, kalau PKM nih yang ikut tuh mahasiswa yang kuliahnya tuh di perguruan Islam. Oh, tingkat nasional? Kalau ini PKM ini se-Sumatera. Oh, se-Sumatera aja. Berarti seperti daerah-daerah Sumatera, Universitas Imam Bonjol, Batu Sangkar, dan lain-lain, itu berarti mereka yang meramaikan kan? Ada berapa kampus kemarin yang 15 kontingen kalau kan. Oh gitu. Jadi kemarin kan kita sempat ngeliat nih atlet panjat tebing perwakilan dari kampus Anda itu kan mewakili dapat 3 medali, salah satunya panjat tebing 2 sekaligus, dua kategori kan, 2 kategori. Itu kategorinya gimana ceritanya? Yang satu kategori lead, yang satu lagi tuh kategori speed. Kalau lead tuh dinilai dari ketinggian, tapi kalau speed ini kecepatan. Gitu. Kalau panjat tebing ini banyak kategori, tapi kalau yang umum yang dasar tuh cuma 2 kalau dimainkan.
Karena kalau yang kategori lain tuh agak berat kalau untuk mahasiswa yang ikut. Berarti selama ini pencapaian tertinggi kan Khairani ini kan anak daerah Galis, atlet Galis, dan udah berjuang udah lama semenjak dari umur berapa tahun? 6 tahun? Dari 10 tahun. Dari 10 tahun pernah bermain di Anggar. Kenapa kemarin Anggar tidak diteruskan? Karena kemarin tuh Anggar tuh baru dibentuk. Saya sendiri pun atlet pertama di Anggar. Nah, jadi kalau panjat tebing ini dah lama memang dah maju. Saat itu memang dah maju, dah dibina pun semua atletnya kan. Jadi waktu ikut latihan itu pun cuma ingin latihan, nengok orang bergantung tuh ingin gitu kan. Jadi latihan 4 bulan langsung diambil ikut seleksi tuh jebol, ikut ke Jurnas ke Cijantung. Ke Cijantung. Daerah Jakarta. Jakarta sama. Selain panjat tebing sama halnya dengan Anggar. Anggar itu kan mengharumkan nama daerah itu enggak masalah. Banyak anak Bengkalis tuh banyak. Iya. Seperti Anggar, kenapa tidak main di Anggar aja kemarin? Kan Anggar waktu itu kan belum terkenal gitu, belum terkenal. Lebih tertarik tuh ke panjat tebing gitu. Minatnya lebih di situ gitu. Luar biasa. 2 sekaligus kegiatan. Pencapaian tertinggi. Woi, apa kemarin pencapaian tertinggi? Pencapaian tertinggi maksudnya kan ini kan selain dari PKM, turnamen apa yang pernah diikuti selain PKM? Pernah perwakilan dari tingkat nasional atau internasional? Nah, coba ceritakan. Dulu tahun 2007 tuh pernah ikut Asian Youth di Bali, itu perwakilan Indonesia. Di Bali. Terus 2008 itu di Jogja ikut Asian Youth juga, perwakilan Indonesia juga. Terus 2000 sempat vakum dari 2010 ke 2012 tuh sempat vakum, tak mau manjat, tak mau ikut kegiatan apa apapun gitu. Karena rasanya kenapa? Penat. Oh, pernah. Itu kan di tingkat nasional tuh pernah dapat medali? Tapi itu cuma masuk 4 besar. Oh, menjadi berat. Waktu itu perwakilan dari tempat kita ada yang selain Khairani. Tak ada kalau Indonesia kemarin tuh dari Riau saya sendiri. Oh, Riau sendiri. Riau sendiri. Untuk pernah ditawari dak dari pemerintah sendiri, artinya setelah kegiatan kemarin, setelah beberapa kali dapat medali, pencapaian tertinggi mungkin ini ya baru 2 kali sekalian dapat emas sekali 2 ya. Sebelumnya juga ada. Oh, pernah di mana tuh? Ikut Porprov tuh dari 2014, 2017 tuh udah dapat juga. Provinsi? Oh, udah pernah dapat? Udah. Itu Porprov tuh berarti seluruh? Seriau. Oh, Seriau. Apa tuh dapat? Emas? Dapat 2 emas 1 perak. Uang tunai? Kemarin dapat bonus 22. Oh gitu. Nah jadi ini kan udah sekian lama ikut menggeluti dunia olahraga, atlet, keluh kesahnya ada enggak? Banyak. Apa tuh? Keluh kesahnya itu sebetulnya itu kecewa dengan pemerintah daerah sendiri tuh. Saya sendiri tuh emang dari dulu tuh kita udah kasih prestasi ke daerah sendiri, tapi tak ada kasih apresiasi sedikit pun. Minimal tuh kasih kami pekerjaan, tapi panjat tebing tuh satu pun tak ada yang dikasih pekerjaan dari prestasi. Berarti minta imbalan dong? Bukan, sebetulnya itu bukan imbalan. Harusnya kita timbal balik. Kita kasih dia kasih kita. Oh, gitu. Sama-sama perlu kan? Selama ini pemerintah tak pernah. Tapi pemerintah pernah mewakili daerah. Kan pernah mewakili daerah nih. Terus setelah kita mendapatkan sesuatu yang berharga untuk pemerintah ada nggak memberikan kita selain dari trofi sama apa tadi? Kalau bonus tuh udah wajar, itu udah wajib dapat kan. Tapi kalau selain itu tak pernah dapat. Tak pernah. Kita minta pun belum tentu dapat. Selain daripada itu keluh kesahnya apa lagi? Itu sebetulnya keluh kesahnya itu sampai sekarang tuh belum. Kita udah penat-penat kasih tapi dia belum kasih kita macam minimal honorer aja kan dia tak bisa kasih. Jadi untuk apa kita kasih ke daerah sendiri, tapi kita tak bisa macam gitu. Tetap kita ingin bawa nama daerah, nak pindah daerah lain pun berat. Pernah terpikir untuk pindah? Pernah. Kenapa gitu? Bengkalis mau kasih apa? Tak mau kasih apa-apa pun. Sementara kawan-kawan banyak yang dapat kerja gitu.
Oke Kai, jadi gini nih, ini anggaplah setelah menamatkan di kuliah, ternyata ada peluang-peluang lagi. Masih mau nggak ketika ada tawaran gitu? Ada tawaran untuk bermain ataupun mengikuti atlet, sekiranya tawaran itu dari luar daerah sendiri. Nih sejujurnya nih cakep nih, sekarang nih pun ada yang nawarkan. Nah, daerah mana tuh kalau boleh tahu? Terus 2 hari lalu tuh dapat telepon dari mantan pelatih waktu Platnas PON 2016. Dia telepon, dia tawarkan mau tak jadi atlet cewek tuan rumah Papua PON. Saya mau, saya bilang. Tapi ini belum pasti ya kan. Memang Papua memerlukan atlet cewek. Tapi saya udah setuju gitu. Itu tawaran yang sekarang. Jadi diterima. Saya terima. Jadi kalau sekiranya nanti diterima, otomatis Anda meninggalkan tempat yang sekarang dong, tempat daerah sendiri. Terus apa nanti kata pemerintah sekiranya itu? Tak apa-apa, itu tak penting. Oh, tak penting. Soalnya saya sendiri pun tak dikasih apa-apa kan. Oh gitu. Berarti sampai hari ini selain bentuk bonus, Anda menginginkan sesuatu yang lebih dari pemerintah? Oh gitu. Seharusnya emang harus. Itu terjadi enggak? Maksudnya gini, Anda punya teman-teman atlet yang lain, apakah itu berlaku pada mereka? Berlaku, semuanya ngeluh macam gitu. Kenapa kita dah kasih untuk Bengkalis tapi kita susah untuk dapatkan pekerjaan, kita masukkan lamaran pun kita dibuang. Sementara kita masih punya sertifikat yang banyak. Kenapa orang lain yang tak punya prestasi dan yang belum punya prestasi ngapa bisa kerja gitu? Jadi apa nih, ibaratnya gini lah ya, ketika kita udah memberikan sesuatu untuk negeri ini saat kita butuh, tapi keluh kesah dan tujuan kita tidak dihargai kan, seperti itu. Kira-kira apa yang mau saya sampaikan lagi? Pesan-pesan lah kepada itu, kepada pemirsa, kepada Kalau pesan saya pribadi, kalau ingin jadi atlet, kalau bisa jangan di Riau, keluar dari Riau, keluar dari zona sendiri. Kenapa gitu? Karena Riau tak akan bisa kasih apa-apa. Banyak atlet Riau tuh yang diambil orang Jawa, malah jadi orang. Jadi karena saya banyak nampak kawan-kawan tuh macam gitu. Oh, berarti banyak ya? Bukan hanya saya sekedar cakap. Cerita. Tapi karena saya nampak dan saya memang mengalami. Oh, yang padahal ini atlet bagus. Atlet Riau tuh bagus-bagus, tapi diambil Jawa. Karena di Riau tak jadi apa-apa gitu. Kalau di Jawa dijadikan pegawai, dikasih honorer, gaji tiap bulan atlet tuh ada. Kalau di sini tuh tak ada. Sama dengan bonusnya pun mereka ngasih lebih. Bonusnya pun nih, event kita nih bulan November, tapi kita dapatnya bulan Juni tahun depan. Tapi dapat kan? Dapat. Cuma dapatnya lama. Apa? Pernah main selain dari Papua itu pernah ditawari tak tempat lain? Setelah untuk provinsi sendiri lah, untuk provinsi sendiri. Kalau dari provinsi sendiri, setelah PON 2016 pun saya memang dah keluar. Saya tak mau ikut Platda lagi. Karena saya mikirnya gini, cuma menghabiskan waktu untuk manjat tebing di Riau. Mau sampai kapan kan? Umur makin lama makin bertambah, tapi tak ada pendapatan tetap. Kalau hanya manjat kita penat. Terus kita juga tak dapat apa-apa. Kita cuma dapat duit tuh cuma pas ada event baru dapat duit. Jadi setelah event kita tak ada duit lagi. 20 juta tuh dengonyo banyak, tapi kalau dah kita pegang tuh tak cukup. Kedepannya ada tak jadwal untuk ini kan setelah PKM nih biasanya tuh tingkat provinsi ataupun daerah mereka tuh ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga ya kan. Nah sekarang ini ada event-event tertentu ke depannya nanti agenda? Ada. Dari kampus sendiri pun ada event tahun depan. Itu namanya Pionir. Kalau Pionir nih kan kalau PKM ini kan se-Sumatera. Kalau Pionir nih perguruan tinggi se-Indonesia. Itu tahun depan mungkin bulan Juni. Di Makassar katanya. Terus pesan-pesan lain tak ada yang disampaikan kepada orang? Maklum gini, kebanyakan orang, masyarakat kita
melihat seseorang itu udah naik, dia ingin termotivasi, terutama adik-adik kita yang masih berumur belasan tahun, dia ingin seperti kakak-kakaknya. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada beliau? Karena bukan gitu, karena gini, banyak di daerah sekitar kita, orang-orang sekitar kita ingin melihat sesuatu, dia ingin jadi cita-citanya ketika dia melihat orang-orang sekitar kita tuh naik gitu. Nah, tentunya ada orang yang sudah berprestasi, yang udah mengecapi gimana rasanya perjuangan, sampaikan kepada adik-adik kita gitu. Jadi pesan dari saya tuh untuk kalau yang belum mencapai prestasi yang diinginkan tuh, jadi kita tuh kalau kita menginginkan sesuatu tuh kita emang harus betul-betul. Jadi kalau macam dalam latihan, kalau latihan tuh jangan setengah-setengah, karena hasilnya akan setengah-setengah. Jadi kalau kita yang emang ingin kita juara, ya kita harus latihannya rajin gitu. Tak boleh kita ngeluh. Ya kalau penat ya wajar kita latihan gitu kan. Menurut saya itu aja. Itu aja. Tak ada lagi yang lain. Terima kasih telah disampaikan sama si Khairani, berjuang terus, semangat terus, karena kedepannya cita-citamu masih panjang. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, sudah memberikan kami sedikit konten dan pencerahan kepada orang-orang di rumah di sana. Terima kasih kami sampaikan, dan kalau kita ketemu lagi. Hanya ini mungkin perjumpaan kita. Kedepannya kita akan bertemu di lain dan waktu dan tempat dan orang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.